Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah lanjutan prediksi dari manga Boruto to Blue Vortex part ke-19. Kali ini, kita akan membahas prediksi manga Boruto to Blue Vortex chapter 11 part 19. Di part 18 sebelumnya, Boruto berlatih bersama Sasuke untuk mengasah kemampuan berpedangnya. Setelah selesai, Boruto terus melanjutkan latihannya sendiri untuk menciptakan sebuah jutsu baru yang tidak bisa diserap oleh segel karma Kawaki. Sasuke pun menyuruh Boruto untuk beristirahat karena hari yang sudah mulai gelap. Tak lama setelah itu, mereka pun tidur di hutan. Walaupun Sasuke menyuruhnya untuk istirahat, Boruto pergi secara diam-diam untuk kembali ke tempat latihan yang berada di tengah hutan setelah Sasuke tidur. Boruto pun berbaring di sana dan menatap ke langit. Setelah itu, Boruto pun mendapatkan ide untuk membuat jutsu spesial yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita mulai membahasnya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul Cerita dimulai dengan Boruto dan Sasuke yang sedang beristirahat di hutan setelah selesai latihan. Tak lama setelah itu, Sasuke pun terlihat sudah tidur dengan api unggun yang menerangi tempat mereka. Di sisi lain, Boruto pun terlihat gelisah. Karena Boruto gelisah, Boruto pun memutuskan untuk pergi ke tempat latihan mereka sebelumnya. Setelah sampai, Boruto pun langsung berbaring di hamparan rumput yang sangat luas dan Boruto pun menatap langit. Boruto berkata, jutsu yang menggunakan energi alam ya. Terlihat, Boruto pun menatap bulan dan bintang. Tak lama setelah itu, Boruto pun mengangkat tangan kanannya sambil berkata, rotasi planet. Setelah Boruto mengatakan hal itu, Boruto pun ingat bahwa planet ini memiliki cakra juga. Boruto berkata, itu dia. Aku akan menciptakan Rasengan dengan memanfaatkan rotasi dan orbit planet. Aku menyebutnya rotasi planet. Adegan pun beralih ke Sasuke yang sedang bermimpi. Terlihat, Sasuke bertemu dengan Naruto dan Itachi di sebuah tempat. Sasuke berkata, di mana aku? Naruto berkata, kenapa kau lakukan ini Sasuke? Aku sudah berusaha payah menyelamatkanmu dan membawamu kembali ke desa Konoha. Tapi, kenapa kau membawa orang asing yang telah membunuhku? Bahkan, kau juga jadi buronan kembali. Sasuke yang mendengar itu pun berusaha menjelaskannya. Namun, Itachi langsung menangkap Sasuke menggunakan Susanoo-nya. Itachi berkata, aku melakukan misi rahasia selama ini demi desa Konoha dan juga dirimu. Tapi, kenapa kau malah mengkhianati kepercayaanku? Sasuke membalas, dengarkan penjelasanku. Tiba-tiba, Naruto langsung membuat Odama Rasengan. Naruto berkata, tidak perlu dijelaskan lagi. Naruto pun langsung mengarahkan Odama Rasengan tersebut ke arah Sasuke. Tiba-tiba, Sasuke pun terbangun dari tidurnya. Sasuke berkata, ternyata ini cuma mimpi. Boruto berkata, ada apa guru? Sasuke membalas, tidak apa-apa, mungkin aku terlalu lelah. Sasuke pun melihat ke arah Boruto. Terlihat, di sekujur tubuh Boruto pun basah. Sasuke berkata, apa yang kau lakukan? Boruto membalas, aku menemukan air terjun di dekat hutan ini. Jadi, tempat itu sangat cocok untuk latihanku. Sasuke berkata, jadi begitu. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah memikirkan jutsu apa yang akan kau ciptakan? Boruto membalas, iya. Aku akan menciptakan jutsu Rasengan yang akan memanfaatkan energi planet dan rotasi planet. Aku akan memberi nama jutsu ini dengan nama Uzuiku Rasengan. Sasuke berkata, Uzuiku Rasengan, dan dengan memanfaatkan energi planet beserta rotasinya, itu mustahil Boruto. Menggabungkan sebuah jutsumu dengan cakra planet. Boruto berkata, lihat ini. Tiba-tiba, Boruto menangkap pancaran angin di sekitar tubuhnya. Di saat yang bersamaan juga, awan-awan yang ada di langit berputar tidak beraturan. Sasuke melihat itu pun terkejut. Tak lama setelah itu, pandangan Sasuke mulai berputar. Sasuke pun memegangi kepalanya sambil berkata, apa ini? Di sisi lain, Boruto terlihat menahan efek samping dari jutsu Uzuiku Rasengan yang belum sempurna itu. Tiba-tiba, Boruto pun terjatuh dan jutsu Uzuiku Rasengan Boruto pun batal. Seketika itu, awan di langit pun kembali normal berserta Sasuke. Sasuke yang melihat Boruto terjatuh langsung menghampirinya dengan cepat. Sasuke berkata, apa kau tidak apa-apa Boruto? Boruto membalas, aku hanya merasakan sedikit pusing. Sasuke pun dengan tegas melarang Boruto untuk tidak menggunakan jutsu yang sangat berbahaya itu. Sasuke berkata, kau harus memahami konsep jutsumu itu dengan lebih dalam, agar tidak membahayakan penggunanya. Boruto membalas,
Kalau begitu, aku akan belajar lagi. Sasuke mendengar itu pun tersenyum. Adegan pun beralih ke beberapa bulan ke depan, yang dimana Sasuke sudah menjadi pohon setelah berhadapan dengan Sumeka Court. Terlihat ada Boruto yang sedang memegangi pedang milik Sasuke. Boruto pun menatap ke arah Sasuke yang menjadi pohon. Boruto berkata bahwa seandainya dia menggunakan jutsu Zeku Rasengan saat melawan Court dan pasukannya, Sasuke tidak akan menjadi seperti ini. Setelah itu, Boruto pun meninggalkan Sasuke yang terjebak di dalam pohon sambil berkata, bagaimanapun caranya, aku akan menyelamatkan guru. Setelah cukup lama berjalan menyusuri hutan, tiba-tiba seekor katak memanggil nama Boruto. Boruto yang mendengar itu pun langsung waspada dan bersiap mengeluarkan pedangnya. Boruto berkata, siapa itu? Katak tersebut berkata, tenanglah Boruto, aku ada di pihakmu. Aku adalah Kashin Koji. Boruto yang mendengar itu pun terkejut dan berkata, Kashin Koji? Kashin Koji berkata, Uzumaki Boruto, aku akan membantumu untuk bersembunyi dari Court dan orang-orang yang mengincarmu. Boruto pun terkejut dengan Kashin Koji yang tidak terpengaruh dari jutsu Eida. Boruto berkata, tunggu dulu, bagaimana kau tahu tentangku? Apa kau tidak terpengaruh senjutsu omnipotent Eida? Kashin Koji membalas, nanti saja aku jelaskan. Sekarang, kau harus cepat pergi dari sana, karena Court berada di sekitarmu. Boruto yang mendengar itu pun terkejut. Terlihat, katak Kashin Koji pun naik ke pundak Boruto. Kashin Koji berkata, aku akan mengarahkanmu ke markasku. Mendengar hal itu, Boruto pun langsung meninggalkan tempat itu sambil mendengarkan arahan dari Kashin Koji. Adegan pun beralih ke tempat Court. Terlihat, Court sedang mencari keberadaan Boruto. Court berkata, kemanapun kau lari, aku akan menemukanmu. Tiba-tiba, Court merasakan cakra Boruto yang menjauh. Court yang menyadari itu, langsung menyuruh para Sumeka untuk mengejar Boruto. Para Sumeka tersebut beserta Court langsung berlari dengan cepat ke arah cakra Boruto. Tak lama setelah itu, mereka pun semakin dekat dengan keberadaan cakra Boruto. Court berkata, akhirnya aku menemukanmu. Tiba-tiba, salah satu Sumeka Court menginjak ranjau yang disiapkan oleh Boruto. Seketika, kertas peledak yang berada di sekitar Court dan para Sumeka pun aktif. Terlihat, salah satu tanah pun hancur dan mengeluarkan air yang sangat banyak. Court dan para Sumeka tersebut pun langsung terluka. Court dengan kesal berkata, aku akan membalas ini Boruto. Tiba-tiba, langit di tempat Court pun menjadi gelap. Court yang menyadari itu langsung melihat ke langit, dan terlihat ada panah petir ungu yang mengarah ke awan hitam tersebut. Court yang melihat panah petir itu berkata, apa itu? Tiba-tiba, awan di langit tersebut mengeluarkan petir dan menyambar lokasi Court, yang dimana di sekitarnya terjadi banjir. Court beserta pasukan Sumeka pun langsung terkena sengatan dari petir tersebut melalui air yang menggenangi lokasi tersebut. Adegan pun beralih ke Boruto. Terlihat, Boruto pun tersenyum. Dan cerita pun habis sampai di sini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Setelah Sasuke terjebak di pohon akibat tergigit Sumeka, Boruto memutuskan untuk pergi berkelana untuk melanjutkan latihannya. Namun di saat perjalanan, Boruto bertemu dengan katak Kashin Koji. Kita akan melanjutkannya pada part 20. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.